Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu nih menanti-nantikan ya video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah ya, selalu menjadikan channel ini berkembang dan pastinya bisa selalu ya memberikan sedikit motivasi, semangat, arahan buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini memang kalut-kalutnya menghadapi gagal bayar di pinjol legal ataupun ilegal ya. Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini yaitu tentang gagal bayar atau tidak mampu bayar di Shopee PayLater atau S Pinjam ya. Jadi ini banyak banget ya ditanyain oleh teman-teman semuanya. Kenapa sih dengan hal ini? Saya juga mencari-cari tadi itu. Pasti sebenarnya dari pinjol yang dua ini ya, atau jenis jasa usaha keuangan yang dua ini. Ada apa sih sebenarnya? Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu yang gagal bayar di Shopee PayLater atau S Pinjam ya, silahkan. Singapura ya, sekitaran 2009, dan sejak mereka hadir ke Indonesia, Shopee menjadi salah satu market terbesar dalam untuk belanja-belanja ya. Mungkin Anda sudah mengenal dengan Shopee, mungkin Anda tidak asing lagi ya. Kalau kayak Shopee, Tokopedia, Lazada itu kan jenis-jenis sebuah market yang banyak di situ orang berjualan ya. Dan di sini yang menarik yang kita bahas adalah tentang Shopee PayLater ya. Ini banyak teman-teman bertanya Shopee PayLater, Shopee Pinjam. Oke ya. Kalau untuk Shopee PayLater sendiri saya jelasin buat teman-teman semua ya. Setahu saya ya, atau sesingkat pengetahuan saya, nanti kalau salah Anda boleh robah di bawah. Shopee PayLater ini adalah produk dari Shopee juga, yang dimana mereka akan memberikan pinjaman berupa kita membeli barang ya, dan membeli barang atau kita diberi limit misalnya limit awal kita 1 juta misalnya gitu ya, dan nanti kalau pembayaran kita lancar limit akan naik sendiri, atau memang kita harus mengajukan untuk kenaikan limit sendiri ya. Jadi ini hampir sama juga dengan akun-akun aku laku, Kredivo kan juga hampir sama ya Shopee PayLater, tapi dia lebih ke barang ya. Misal kita beli HP, beli apa aja kayak yang mau kita kredit, yang penting sesuai dengan limit kita yang ada. Berbeda dengan Shopee Pinjam. Shopee Pinjam ini lebih mengarahnya ke pinjol ya, karena dia menawarkan dana tunai. Ya, dia menawarkan dana tunai, pinjaman mulai dari 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang sampai 5 juta ya, tergantung dari limit ataupun cara Anda mengajukan, dari proses data atau bla bla segala macam, saya nggak tahu. Yang jelas perbedaannya ada antara Shopee PayLater dengan Shopee Pinjam. Shopee PayLater adalah produk yang memang dikhususkan kita adalah mengkredit barang. Jadi dia hampir sama kayak Anda kredit barang di Home ataupun di aku laku, di Kredivo, di Shopee sendiri gitu ya, karena memang produk mereka, karena mereka juga cukup besar di Indonesia ini. Kalau untuk S Pinjam itu lebih ke pinjolnya, karena dia lebih menawarkan dana langsung tunai ya gitu ya. Oke, bagaimana sih Bang kalau kita gagal bayar atau telat bayar? Apakah hal ini akan berbeda atau sama aja dengan pinjol-pinjol lainnya? Ya kalau saya rasa sih sama aja. Mengingat dari banyaknya orang yang melaporkan, ada juga dia ditelepon berulang kali, ada juga kunjungan ke rumah, dan ada juga akan dikasih resiko tentang BI checking. Berarti sama dong, mereka sama-sama di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Jadi kan nggak ada bedanya. Berarti sama. Apa aja sih Bang resiko yang akan kita dapatkan ketika kita atau telat bayar di Shopee? Ya kalau untuk resikonya sendiri sama seperti teman-teman yang teman-teman hadapi hari ini. Ya, sama aja. Mungkin Anda ditelepon terus-menerus, atau Anda di sedikit ada penekanan atau banyak penekanan, itu juga resikonya. Atau nama Anda akan dimasukkan ke dalam fintech data center ataupun ke pusat data fintech lending ya. Jadi hampir sama, ataupun dengan BI checking sendiri ya. Jadi kalau Anda pertanyaannya itu apa-apa aja sih resikonya kalau kita gagal bayar di Shopee PayLater dengan S Pinjam, ya resikonya ya sama aja. Kayak mana Anda telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, ya kan sama-sama aja. Karena ini sama-sama produk dari Shopee, cuman Shopee PayLater lebih dulu mereka hadir di Indonesia, baru disusul dengan Shopee Pinjam.
Ya, tapi sekarang ini saya perhatikan banyak teman-teman itu malah terjebak ke sini. Ya, malah masuk ke sini gitu loh. Nggak tahulah saya ya awal mulanya itu kayak mana Anda bisa menemukan Shopee ini. Apakah dengan Anda sering belanja di situ atau ada penawaran khusus atau kayak mana, saya nggak tahu. Ya, yang saya tahu ada orang yang melaporin bahwa dia ada yang dikunjungi oleh DC SpyLater, ya, atau dia dikunjungi oleh Shopee Pinjam, atau ada juga yang ditakut-takuti oleh debt collector dalam segi penagihan dan berbagai banyak hal lainnya. Dan bagaimana cara kita menghadapinya Bang ketika kita gagal bayar di Shopee ini atau kita tidak mampu bayar di Shopee, tidak lebih dari pinjol. Ya, kayak mana Anda menghadapi pinjol? Kayak mana biasanya saya mengarahkan Anda untuk ketika Anda menghadapi pinjaman online ataupun DC-DC pinjol-pinjol lainnya. Hampir sama dengan Shopee ini, nggak ada bedanya. Ya, kayak gitu juga. Karena poinnya saat ini ketidakmampuan. Yang menjadi permasalahan itu ketidakmampuan. Ya, bukan unsur disengaja. Kalau unsur disengaja itu beda lagi. Tapi ini kita berbicara tentang ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Dan cara menghadapinya juga sama dong. Pinjol pun juga kan kayak gitu. Kita berbicara tentang ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita mau bayar pakai apa. Sementara tujuan mereka adalah tagihan kita dan pembayaran kita. Jadi di sini teman-teman harus ditanda kutipin ya. Jadi itu yang jadi permasalahan saat ini kan cuman sebatas tidak mampu bayarnya. Jadi permasalahannya ada pada uang. Jadi antara Shopee PayLater, Shopee Pinjam, pinjol lainnya yang di bawah naungan OJK ya nggak ada bedanya, sama aja gitu loh. Ya, akhirnya Anda juga akan menghadapi dengan hal yang sama. Ya, paling Anda menyampaikan saya belum ada uang, saya belum mampu bayar. Terus apa sih yang menjadi ketakutan? Karena saya banyak banget ini dikirimin, Bang, bahas Shopee PayLater, Bang. Bang, bahas pinjam, Bang. Ini banyak banget gitu loh. Ya, rasa saya ini kan juga sejenis pinjol juga, karena mereka kan juga menawarin uang tunai, habis itu juga sejenis fintech karena mereka juga menawarkan barang secara kredit. Ya, terus apa yang spesifik dari ini? Nggak ada. Sama aja poinnya juga, permasalahannya hari ini itu bukan masalah produknya, masalahnya itu ada sama Anda, masalahnya ketidakmampuan. Ya, habis itu yang Anda takutkan adalah resiko dan resiko. Ya, makanya balik lagi ke video yang saya update tadi sore, kemarin sore, ya mohon maaf. Kemarin sore saya update video 2 hal penting ketika kita baru gagal bayar, baru telat bayar. Anda harus perhatikan itu. Kalau enggak nanti Anda lihat linknya di deskripsi, itu sudah ada, saya sematkan linknya. Anda boleh klik aja nanti itu. Ya, jadi mau gagalnya dimanapun, mau di SpyLater, mau di Pinjam, mau di pinjol lainnya, mau Kredivo, mau Aku Laku, mau HCI, mau di mana lagi, ada Kami, EasyCash, Rupiah Cepat, semualah. Kalau yang poinnya gagal bayar, telat bayar, tanyain ke diri Anda, apa penyebabnya? Kalau penyebabnya adalah uang Anda tidak ada, berarti cara menghadapinya juga sama. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Kita tetap harus maju ke depan, tetap berusaha, kumpulkan uang sedikit demi sedikit, penuhi kebutuhan hidup Anda, sisanya tabungin buat menyelesaikan masalah Anda. Jangan selalu dipikirin sekaligus hari ini, karena udah jelas ya Anda menyatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, jadi kurang lebih dari saya cuman itu aja untuk pembahasan dari SpyLater ataupun Shopee Pinjam. Ya, jadi dia hampir sama lah dengan fintech dan pinjol lainnya. Kalau Anda telat bayar juga permasalahannya juga sama, uang Anda nggak ada. Ya, jadi yang penting nggak perlu panik, nggak perlu stres. Mereka mau datang, mau kayak mana. Yang penting tanya diri kita, apa penyebabnya? Kalau uang tidak ada, yaudah berarti Anda nggak perlu panik lagi, nggak perlu stres lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya.